Edi Yuwono. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul, Pak. Yes. Baik, Pak Ivan. Terima kasih banyak Pak Ivan, luar biasa dua kali mendampingi saya karena beliau ini adalah tim yang luar biasa ya. Sebagai host dia, sebagai moderator juga. Terima kasih sudah memandu acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya juga ingin menyapa seluruh hadirin yang hadir di room ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan luar biasa. Malam hari ini ada 16 partisipan termasuk kami berdua, saya dan Pak Ivan. Mungkin masih ada yang akan masuk. Dipersilahkan untuk masuk ke room ini. Insya Allah kita akan berdiskusi 1 sampai 1,5 jam berikutnya. Baik, kepada teman-teman yang baru akan masuk, silakan untuk dimatikan audio supaya room kita tidak bocor suaranya. Berikutnya saya juga sampaikan nanti di menjelang 3/4 materi disampaikan, Pak Ivan selaku host dan moderator akan memberikan presensi atau daftar hadir untuk kita semua di room ini. Mohon nanti untuk mengisi, melihat di bagian chat paling bawah itu ada link presensinya, ya. Begitu yang saya ingin sampaikan di awal sebelum dimulai kegiatan ini. Baik, untuk yang baru masuk mohon suaranya dimatikan audionya agar suaranya tidak bocor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak? Oh, belum. Sebentar. Kamera saya, wajah saya tidak tampil. Oh, berarti sinyalnya terganggu. Videonya ada?
Ada videonya? Ada, berarti Pak Ivan gangguan jaringan Pak Ivan. Pak Ivan malah hilang. Pak Ivan standby ya. Pak Ivan standby ya Pak Ivan. Ya. Ya ada. Baik. Kita mulai. Ya. Baik. Saya akan sebentar ada yang menanyakan link itu, linknya tidak masuk. Sebentar. Saya kirimkan dulu ya. Sabar. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Ya. Saya mau share dulu ya. Bentar. Materi kita hari ini, teman-teman sekalian, ini sepertinya juga hampir beberapa daerah di Indonesia. Terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin sudah ada yang pernah mengikuti materi ini di room yang berbeda. Insya Allah menjadi penguatan. Jadi malam ini saya akan diskusi dengan mungkin guru PAUD, mungkin guru SD atau teman-teman sebagai guru SMK seperti Pak Ivan. Juga tidak ada masalah untuk mengikuti materi ini karena adalah dasar-dasar dalam pendidikan anak usia dini. Nah, baik teman-teman, kita mulai share materinya, di mana judulnya adalah Literasi for Children, di mana anak usia dini belajar tentang literasi itu adalah hal yang sangat penting, bukan hanya kita orang dewasa. Ya, sudah masuk link yang saya share Pak, materi yang saya share Pak? Belum, sedang proses. Ya, sedang proses. Sepertinya memang gangguan materi jaringan. Ya, masuk ya? Masuk ya Pak? Ya, teman-teman boleh sampaikan? Ya, baru masuk. Ya, alhamdulillah. Baik. Kita akan lihat judul ya. Sementara ini masih di slide 1. Nah, seperti kemarin kalau dia sudah direkam itu dia langsung ada garis-garis biru, garis-garis hijau. Jadi saya stop sharing dulu. Saya stop sharing dulu sebentar ya. Stop sharing. F5-nya dimatikan. Karena kalau F5-nya nyala, dia akan seperti itu. Jadi kita nggak usah full screen kan ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kita ulang share materinya. Dia tidak bisa di full screen kalau sudah mulai masuk ke share. Jadi keluar garis-garis gitu. Nah, ini udah muncul ya. Ya, muncul. Login. Oke. Udah muncul ya. Teman-teman boleh kasih jempol kalau sudah muncul, karena teman-teman pasti sedang di mute. Ya, di chat boleh, udah muncul. Oke. Baik. Sebagaimana judul yang disampaikan tadi, kita akan bicara tentang literasi. Kenapa sih literasi ini penting buat anak usia dini? Ini masih pakai Zoom saya bikinnya, maaf ya. Oke, selanjutnya kita lihat apa sebenarnya literasi. Ya, makna literasi itu sangat luas ya teman-teman. Berdasarkan literasi yang disampaikan oleh National Institute for Literacy, bahwa literasi itu dipandang sebagai hal yang lebih kontekstual ya. Persepsi ini lebih ke kontekstual, di mana ini adalah kebutuhan individu menurutnya, di lingkungan kerjanya kah, di lingkungan keluarga atau masyarakat, bahwa dibutuhkan keterampilan dalam lingkungan tersebut, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan berhitung, serta memecahkan masalah termasuk di dalam literasi. Nah, berikut
kita lihat lagi pandangan tentang literasi itu, ini tidak hanya sekedar baca tulis ya. Pada pemaparan yang disampaikan Education Development Center ini, dia menuliskan bahwa tidak sekedar kemampuan baca tulis, tapi merupakan potensi dan skill yang ada dalam hidup seseorang. Nah, literasi itu mencakup kemampuan apa saja? Membaca kata, juga membaca dunia. Oleh karena itu, tidak cukup kita mengajarkan baca tulis kepada anak usia dini, sebab tidak cukup baca tulis itu menjadi modal dia dalam membaca dunia. Oke, problem solving termasuk di dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Kita mengadopsi pandangan seorang ahli literasi, yaitu Becker dan teman-temannya pada tahun 1998. Dia mengatakan ketika di panel tahun 2004, dia mengatakan bahwa literasi itu adalah seperangkat gagasan tentang bagaimana anak belajar membaca, menulis, dan memahami bahasa, tertulis berdasarkan teori, penelitian, dan praktis. Jadi 3 hal ini sangat terkait. Nah, sebentar, saya kayaknya agak terganggu dengan suara-suara. Saya mau lihat dulu sebentar ya. Oke, ada suara-suara yang membuat tidak nyaman. Mungkin mute-nya ya. Sebentar. Oke. Masih ada yang harus siapa? Pak Ibnu udah datang? Alhamdulillah Pak Ibnu, terima kasih banyak untuk bimbingannya. Ya, Pak, kita lanjut ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan ini makin banyak loh Pak, 25. Luar biasa. Terima kasih atensinya teman-teman, 25 peserta. 26, masih nambah lagi. Ya. Saya kembali untuk meng-share materi, mudah-mudahan bisa dilihat. Ya. Ya. Tadi di sini ya. Oke. Ya. Jadi ketika kita memahami bahwa literasi itu adalah seperangkat gagasan, tidak hanya soal membaca, tidak hanya soal menulis, maka kita harus betul-betul memahami apa yang harus dilakukan ketika memberikan pengalaman literasi kepada anak usia dini. Dapat kita simpulkan seperti ini, ya, bahwa konsep melek huruf atau literasi itu seharusnya kita maksimalkan keterampilan dalam mengakses pengetahuan dan melalui teknologi dan kemampuan anak-anak dalam konteks yang kompleks. Artinya terkait dengan literasi sains, literasi math, literasi bahasa, itu tidak sendiri. Artinya mereka bisa saling dikuatkan dalam pembelajaran literasi anak usia dini. Pada akhirnya anak mampu membaca kata dan membaca dunia. Oke, kita kembali ke panduan kita sebagai umat muslim. Yang non muslim mohon menyesuaikan bahwa Allah memerintahkan dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana kita disuruh membaca. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan manusia dengan kalam, mengajarkan manusia dari apa yang mereka tidak ketahui. Ya. Jadi, ayat ini sangat-sangat menjadi panduan bagi kita bahwa mengajarkan membaca itu tidak hanya tentang membaca tulisan, tetapi membaca apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini. Itulah yang juga kita berikan kepada anak usia dini. Memulai membaca sesuatu tidak memulai dari kata. Apakah para orang tua atau para guru langsung kepada kemampuan membaca tulisan? Tentu tidak. Karena sejak awal mereka dilahirkan, pada materi saya sebelumnya, mereka sudah bersepakat dengan Allah. Mereka sudah menyampaikan kepada Allah bahwa mereka diberikan keimanan. Artinya, membaca apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, itulah yang sangat penting bagi anak usia dini. Ya, baik, kita lanjutkan.
Nah, artinya apa? Pengalaman literasi atau keaksaraan tidak hanya ditandai dengan kemampuan membaca, menulis, atau menulis huruf atau kata-kata, tetapi yang terpenting adalah yang dibaca itu dipahami atau tidak. Terpenting anak memahami dari setiap kata dan kalimat yang tertulis itu. Itulah yang disebut dengan ikro. Ikro itu paham betul. Oh, ketika dia melihat sebuah gelas, ya, saya punya gelas di depan saya. Gelas ini kebetulan gelas plastik. Anak membaca ini sebagai tempat minum. Di dalamnya bisa diisi air. Tetapi bila ini terjatuh, anak tahu ini tidak akan pecah. Tapi ketika kita berikan dia gelas beling atau gelas kaca, dia juga bisa membacanya bahwa dia harus menggunakan hati-hati supaya ketika terjatuh gelas itu tidak pecah. Atau dia berhati-hati tidak menggunakan gelas kaca. Dia lebih baik menggunakan gelas plastik. Seperti itu. Oke. Nah, kita lihat selanjutnya. Pada slide selanjutnya saya bicara tentang berbagi dengan teman-teman tentang literasi. Apa aja sih literasi itu? Gitu ya. Nah, oke. Nah, ini termasuk dikatakan pembelajaran abad 21. Kenapa? Kita kemarin juga sempat ya belajar tentang STEM. Apa sih STEM gitu ya? Nah, STEM di dalamnya sebagian adalah ini, literasi. Sebagian di dalamnya ada literasi baca tulis, nomor, literasi finansial, literasi sains, literasi digital, dan literasi budaya. Nah, ini semua mestinya terintegrasi kita berikan dalam pembelajaran anak usia dini. Ya, saya tidak mengupas satu-satu karena saya akan fokus kepada 10 aktivitas yang bisa diberikan di rumah untuk anak-anak yang belajar. Oke, kita perlu lihat dulu teman-teman. Ini juga pandangan para ahli bahwa kata pertama yang penting diperoleh oleh anak itu adalah kata yang paling dekat dengan dirinya, sehingga kata-kata itu jadi bermakna. Dikatakan oleh Sylvia Aston bahwa kata pertama harus bermakna bagi anak, itu harus merupakan bagian dari dirinya. Misal mereka kita beri cermin, yuk kita lihat bagian wajah kita. Allah menciptakan wajah kita, ada mata, hidung, mulut, semua terletak pada posisinya. Nah, dia membaca wajahnya. Nah, kemudian kata pertama yang ada di situ adalah tentang dirinya. Siapa dia? Namanya, gitu ya. Misalnya nama saya Yosi. Nah, saya diperkenalkan oleh orang tua saya, harusnya kata pertama itu saya. Nama saya Yosi. Yosi itu namaku, punya banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Emil, ada yang namanya Julia, ada yang namanya Ivan. Jadi semua teman-teman yang dekat dari dia, itu kita kenalin sama dia. Pak Ivan jadi ketawa, karena dia guru SMK Pak Ivan ini. Jadi jarang nyanyi kali ya Pak ya. Baik, jadi semua kata pertama itu yang kita perkenalkan kepada anak adalah bermakna atau menyebutkan huruf-huruf namanya. Ivan itu namanya, IFAN hurufnya, IFAN, Ivan. Oke, jadi kata yang paling disenangi oleh anak adalah kata yang paling dekat dengan dirinya dan bermakna untuknya. Kenapa dikatakan nama itu bermakna? Karena itu adalah milik dia. Gitu. Oke. Karena waktu kita sebenarnya cukup panjang ya, jadi saya agak santai ya. Nah, ini berikut slide belum sampai ke contoh, tapi kita ke tujuannya dulu. Mengapa kita perlu memberi pengalaman literasi kepada anak usia dini? Adalah yang pertama, kita ingin mengembangkan kreativitas anak-anak itu. Ide-idenya tidak hanya bisa baca, tapi bagaimana huruf itu dikreasikan, bagaimana angka itu dikreasikan, membuat buku kecil, big book dan sebagainya, kemudian membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian selain itu kita baru mengembangkan kemampuan bahasa. Ya, bagaimana anak bisa mengenal huruf. Seperti tadi ya, kita nyanyi Ivan itu mengenalkan huruf nama-nama dia. Lalu kita persiapkan dia untuk membaca. Setelah mengenal bunyi huruf, kemudian dia tahu bentuk huruf, pola-pola huruf itu, ya dia akan punya kemampuan untuk menulis, berhitung, serta aspek-aspek perkembangan lain cara
holistik bersamaan ya, tidak dipisah-pisah memberikannya. Kemudian mengenalkan kita buku sejak dini, membangun budaya senang membaca. Nah, ini PR kita. Karena tidak semua orang senang membaca, tapi semua orang bisa membaca. Hanya orang-orang tertentu yang tidak bisa membaca adalah orang-orang yang memang Allah berikan kelemahan dalam membaca atau buta huruf. Tapi itu tidak semua orang. Kemampuan membaca bisa dimiliki banyak orang, tetapi cinta buku, cinta budaya senang membaca itu tidak pada semua orang. Oleh karena itu, kita bangun literasi, kita kembangkan kreativitas anak dalam literasi adalah gunanya untuk membuat mereka cinta dengan buku. Sering-sering memperkenalkan mereka dengan buku. Teman-teman seluruh Nusantara, insya Allah ini saya senang ada dari Aceh, ada dari Riau, ada dari Bandung, Jakarta, dan Depok, ya luar biasa. Saya tahu mengapa, karena memang ada beberapa yang saya kenal dari situ. Teman-teman, jadi ketika teman-teman mengenalkan buku kepada anak, itu usahakan dalam 1 hari itu di sekolah ya. Ini kita bicaranya di sekolah. Pagi ketika dia datang, buku ada dan dia bisa explore. Tengah hari menjelang pulang masih dalam proses pembelajaran, mereka dikenalkan lagi buku. Tapi di situ ibu guru yang bacakan buku. Ini saya bawa buku, bukunya ada macam-macam. Nih ya, saya bawa buku dan kebetulan memang stok buku di rumah lumayan karena anak saya dari kecil sering dibiasakan dengan buku. Tapi memang polanya tidak berkesinambungan sehingga di SD dan SMP-nya tidak berkesinambungan, itu ternyata mempengaruhi mereka untuk cinta buku atau tidak ya. Nah, buku ini setiap saat bersama anak-anak. Waktu mereka kecil, buku ini selalu bersama mereka. Mulai dari buku yang tidak ada tulisannya seperti ini. Nih, ini bukunya udah lecek ya. Buku ini sudah lecek tapi masih bisa digunakan. Nah, ini nggak ada tulisan, hanya gambar saja, judul saja di depan. Ini bukunya kecil dan sangat tebal, kalau digigit-gigit pun tidak apa-apa. Nah, ini dari bayi mereka sudah menggunakan buku ini. Ditambah lagi di sekolah selalu ada buku. Tidak hanya jam-jam tertentu masuk perpustakaan kalau dia sudah SD dan SMP, tapi buku di mana-mana. Cuman mungkin lingkungannya belum kondusif ya untuk seperti itu. Baik, kita lanjut. Sekarang kita mau menyiapkan aktivitas literasi, tetapi ada beberapa yang harus disiapkan sebelum kita mulai menyiapkan itu. Mari kita lihat teman-teman, di antaranya apa saja yang harus kita siapkan. Pertama, literasi awal harus bermakna. Jadi, semua orang dewasa dalam hal ini yang memberi stimulus harus punya kesadaran dan motivasi. Untuk apa? Untuk menyiapkan materinya, menyiapkan kegiatannya, dan memberikan dukungannya. Seperti yang dikatakan Morrow tahun 2001, ya, bahwa anak-anak itu harus disiapkan kegiatan materinya, materialnya, activitiesnya, supportnya, ya, itu semua harus disiapkan. Itu dengan penuh kesadaran sebagai orang dewasa, sebab tanpa materi, tanpa kegiatan dan dukungan, tentu pengalaman literasi tidak akan menjadi bermakna, ya. Contoh apa? Teman-teman, paling gampang dan paling simpel itu memberikan pembelajaran di TK pun ya, yang sering saya temukan adalah memberikan LK atau memberikan kertas tulisan yang sudah difotokopi. Misalnya tulisannya apa ya? A, B, C. Suruh anak nyalin di bawahnya A, B, C. Nah, itu jauh dari kebermaknaan. Kenapa? Tidak utuh huruf-huruf yang diperkenalkan kepada anak. Harusnya A itu dia bertemannya dengan siapa? Baru dia bermakna. Itu maksudnya. Misalnya A, B, ayah, ya. Terus ada gambarnya. Gambar ayah, terus ada tulisan ayah. Jadi ketika teman-teman, ibu guru memperkenalkan huruf A sebagai huruf awal, bunyi hurufnya tepat, lalu berteman dengan beberapa huruf. Seperti saya bawakan gambar ini, kelihatan ya teman-teman, ini gambar ayam. Tapi silau ya, ayam. Jadi nanti kita bicara, teman-teman, siapa yang tahu ini apa? Nah, ini materinya adalah bahasa ya, kita memperkenalkan bahasa. Oke? Nah, setelah itu kita tunjukkan huruf-hurufnya. Ada huruf apa saja setelah kita bunyikan suaranya, bunyi hurufnya, ayam. Ada huruf apa saja?
A. Ayo kita ucapkan sama-sama. A. Lalu yam. Y. Oke, apa lagi? A lagi. Ayam. Huruf apa lagi setelahnya di akhir? Huruf apa itu? M. Jadi anak-anak belajar mengenal huruf dari bunyinya dulu. Jangan langsung ucuk-ucuk menulisnya. Oke, bahasa Sunda itu ya. Nah, ini saya ketemu. Ini kebetulan huruf yang ada di rumah yang saya buat dan saya gunting dari karpet yang sudah tidak terpakai. Jadi ini Y-nya belum ketemu ya. Kita cari dulu Y. Kemana itu Y? Nah, nanti kita rangkai jadi satu kata ayam gitu ya. Oke. Setelah itu baru mereka kita ajak bernyanyi ya atau kita berikan kegiatan gambar-gambar ayam, mereka menghitung ayam karena kan literasi itu terintegrasi, tidak hanya bicara dan membaca dan menulisnya. Nah, kegiatannya banyak banget. Nah, ini harus kita pahami ya, teman-teman ya. Literasi awal itu harus bermakna. Itu satu. Berikutnya, nah, keaksaraan awal anak itu melibatkan banyak hal. Kemampuan-kemampuan apa yang terlibat di dalam keaksaraan? Ada kognitif. Apa saja? Kognitif di sana adalah klasifikasi. Apa saja yang diklasifikasi? Warna, ukuran, bentuk, kemudian ada urutan, angka, huruf ya. Nah, kemudian motorik halusnya terlibat, terutama 3 jari menulis ini. 3 jari menulis itu apa saja? Ibu jari, telunjuk, jari tengah. Ya, ini sangat diperlukan untuk menggunakan pensil. Ya, kemudian otot-otot apa lagi? Pergelangan tangan. Nah, ini semua dibutuhkan anak untuk tahap proses menulis di awal. Jadi kalau ini belum kuat, kita tidak bisa memaksakan anak harus bisa nulis. Bahkan ada di beberapa sekolah yang gurunya masih memegangkan tangan anak ketika menulis. Ayo sini ibu bantu. Padahal itu semua terkoneksi dengan saraf-saraf otot halusnya di otak. Selanjutnya, pengalaman yang dibutuhkan lagi adalah keaksaraan, buku, kantong kata, ya, dan membuat buku-buku kecil dari hasil karya mereka. Nah, untuk klasifikasi, contohnya, ini saya selalu bangga dan senang menyampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa dilihat. Pak Ivan dapat dilihat, Pak Ivan? Ini apa? Ini dapat dilihat? Ini apa? Terlihat tidak? Ini namanya tutup botol. Oh iya, Pak Ivan tidak melihat. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini tutup botol. Tutup botol banyak warna. Ada biru, oranye, hijau, kuning. Ini semua bisa dimainkan oleh anak-anak dalam klasifikasi. Mengapa ini saya contohkan? Karena ini yang terdekat yang ada di rumah. Ya, oke. Teman-teman, kita lanjutkan. Untuk memperoleh munculnya keaksaraan bermutu, kita perlu bahasa lisan. Artinya menunjukkan bahasa, memberi mereka pengalaman mendengar yang banyak, lalu paham dengan apa yang disebutkan. Kemudian tertarik dengan bunyi-bunyian atau fonologi. Ada irama, ada campuran, ada potongan ya. Tidak semuanya anak tertarik dengan itu. Misalnya bunyi huruf awal. Biasanya kita sering mencari kata main tebak-tebakan dengan bunyi huruf awal ini. Tadi kita sudah bicara tentang ayam ya. Teman-teman, nih, tadi Bu Guru sudah menemukan gambar ayam. Kita sudah ucapkan bersama-sama bunyi hurufnya. Ayam. Sekarang coba kita cari kata yang bunyi huruf awalnya sama A. Apalagi ya? Anak-anak belum muncul tuh kata-kata. Lalu kita berikan gambaran ide atau gagasannya. Dia adalah seorang laki-laki di rumah yang dewasa dan menjadi pemimpin di rumah kita. Dia jawab, aku tahu Bu Guru, ayah. Dia bilang, yes, betul. Jadi kita mencari bunyi huruf yang sama dari A yang tadi berulang-ulang ya supaya mereka paham dengan A, bunyi A dan menemukan bentuk A ya. Kemudian ada lagi buah-buahan yang huruf awalnya juga sama A. Kira-kira apa ya? Anak-anak langsung karena udah biasa dia ingat. Bu Guru, apel. Oke, good ya. Jadi diberikan semacam reward. Alhamdulillah, Allah memberi kepandaian untukmu di materi kita kemarin ya. Allah memberi kepandaian untukmu, Allah Ar-Rasyid yang sudah memberimu kepandaian. Oke, di slide kedua ini tentang persiapannya itu yang perlu kita pahami. Selanjutnya, ya,
kita akan masuk ke slide berikutnya Pak Ivan, yaitu harus memenuhi 3 jenis main. Apa itu 3 jenis main? Pak Ivan sudah familiar dengan ini? Pak Ivan sudah, iya Pak Ivan sesekali main sama anak usia dini ya. Ya, jadi 3 jenis main itu ada sensori motor namanya. Apa itu sensori motor? Sensori motor adalah semua yang dimainkan oleh anak itu dia membangun persepsi sendiri. Dia menggunakan seluruh panca indera. Iya betul. Dilihat, diamati, dipegang, disentuh dengan kulit, didengarkan suaranya, dibunyikan, dicicipi rasanya itu kalau berupa makanan gitu ya. Kemudian yang kedua, jenis main itu adalah main peran simbolis atau main peran atau main simbolis ya. Anak bermain dengan benda menghadirkan konsep yang sudah dia miliki, pengalaman dia kemarin atau pengalaman dia masa depan. Dia menjadi siapa atau dia memerankan diri sebagai apa. Misalnya, tiba-tiba anak ini ketika dia bermain tutup botol yang tadi, ada piring. Nah, bagi dia itu adalah makanan. Ditaruh di piring ya. Kemudian dia sampaikan, si anak bilang, "Bu guru, ini makanannya sudah siap." Nah, itu artinya dia sudah memasuki jenis main peran atau simbolis ya. Tapi ketika dia bermain yang ketiga, ketika dia bermainnya seperti ini sama di piring, tapi tidak mengatakan itu makanan. Dikatakan oleh anak, "Bu guru, ini ada 3 tutup botol. Aku simpan di piring. 3 tutup botol." Oke, ini namanya main pembangunan. Di mana cara main anak sudah terstruktur. Sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Oke. Selanjutnya adalah yang keempat, kita perlu bersinergi dengan baik bersama keluarga, orang tua, masyarakat. Kalau di sekolah, dengan siapa kita bersinergi? Dengan seluruh pegawai, guru, kepala sekolah, staf yang ada di kantor, dan sebagainya. Kenapa? Literasi membutuhkan dukungan dari semua orang. Kalau di rumah, siapa saja yang harus mendukung? Ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, semuanya perlu membangun sinergi. Nah, di sini kita bisa untuk apa sinergi itu? Ketika membuat proyek literasi, kita bisa memberdayakan orang tua dan masyarakat ya, agar bisa memfasilitasi orang tua untuk bekerja sama, terlibat ya, involvement, melibatkan orang tua ya. Selanjutnya kita lihat, ini juga sangat penting dipersiapkan, adalah 5M. Apa itu 5M? Murah, 5 miliar Pak Ivan, 5 miliar. 5M, murah, mudah, menyenangkan, manfaat, kemudian mengembangkan 5 domain perkembangan. Ya, apa itu? Murah bisa diterjemahkan apa saja ya, seperti tadi tutup botol, itu kalau kita habis beli minuman, walaupun berbayar, kita kan tidak perlu buang, kita simpan tutup botolnya. Lalu mudah, kita mudah mendapatkan. Terus ketika anak main, dipastikan anak-anak senang. Lalu manfaat, apa manfaatnya? Banyak sekali, bisa membantu anak-anak mengetahui tentang matematika, mengetahui bahasa dengan itu. Lalu yang terakhir, mengembangkan 5 domain perkembangan di aspek moral agama, aspek sosial emosional, bahasa, motorik, dan kognitif. Oke, Pak Ivan, halo. Ya, presensinya sudah dikirim presensi? Oke, terima kasih Pak Ivan. Ya, teman-teman. Oke, masih lama ya Pak Ivan? Berapa menit lagi Pak Ivan? Oh, masih lama. Ya, nanti teman-teman mohon mengisi presensi dan nanti akan menerima hasil presensinya dari email. Baik. Saya ingin sedikit membicarakan tentang 5 domain perkembangan ini. Ketika kita memberikan pembelajaran literasi, diharapkan semua domain dapat berkembang dengan baik. Di antaranya
adalah aspek moral agama. Bagaimana nilai-nilai moral anak terbangun dengan dia bekerja di literasi, ya. Oke. Contohnya, ketika anak berhasil tadi mencari kata ayam, ya. Oke ya. Eh, ada suara-suara yang cukup mengganggu, mohon untuk di mute, ya. Ya, ya. Bapak lihat. Ya, terima kasih. Karena nanti hasil recordnya nggak akan bagus kalau suara-suaranya bocor. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Oh, mute-nya. Bunda, tolong dimatikan di mute Bunda supaya ya, suaranya dimatikan dulu. Nanti kita akan ada tanya jawab, boleh dilepas. Baik. Di sisi moral agama, ketika anak-anak sudah menemukan kata ayam misalnya. Tadi kita sudah singgung juga sedikit. Alhamdulillah, hari ini Allah memberi kita kepandaian. Nah, Allah Ar-Rasyid Maha Pandai yang memberi kita kepandaian. Itu secara otomatis membangun nilai-nilai di mana anak percaya diri, percaya Tuhannya, percaya dengan kemampuannya, bahwa dia bisa, bahwa dia pandai. Kemudian sosial emosional, anak-anak berteman dengan siapa, dia akan bermain dengan siapa, berapa orang, cara mainnya bagaimana. Nanti akan kita lihat di bawah. Lalu aspek berikut, aspek bahasa. Seperti apa pengembangan bahasanya? Kalau bahasa mengucapkan ayam, mencari kata ayam, atau mencari kata dengan bunyi yang sama, itu akan otomatis mengembangkan bahasa anak. Lalu kemudian aspek motorik dan aspek kognitif. Misalnya seperti tadi, dia masukkan tutup botol, ya. Kemudian dihitung, itu dia bermain yang mengembangkan kognitif. Lalu dia mengenal konsep bilangan, ini adalah 3, ini namanya 3. Oke. Nah, itulah 5 tahapan bagi kita dalam menyiapkan literasi untuk anak yang menyenangkan di rumah. Nah, ini berikut saya akan share tentang 10 aktivitas literasi yang menyenangkan dari rumah. Apalagi ini adalah masa social distancing, ya, di mana semua orang harus di rumah. Pembelajaran dilakukan seperti tadi disampaikan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau ada yang sebutnya home learning, ada yang sebutnya learn from home, ada yang nyebutnya BDR, ya. Banyak banget namanya. Tapi intinya adalah bagaimana kegiatan belajar di rumah itu tetap bermakna dan bahagia. Kalau anak-anak gak bahagia berarti belajarnya gak menyenangkan, ya. Oke. Setuju ya? Ya. Kita lanjut. Ya. Oke, Pak Ivan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini mulai ke activity ya. 10 aktivitas yang menyenangkan. Saya ambil di beberapa sumber. Dan sumber ini adalah sekolah saya, dan ini adalah anak-anak didik saya, ya. Jadi saya gunakan untuk menyampaikan ilmunya kepada teman-teman. Jadi anak-anak ini juga akan mendapatkan berkahnya, ya. Pak Ivan, masih ada suara Pak Ivan? Sebentar. Saya mau back. Saya mau ke situ, ya, untuk mematikan. Tapi suaranya masih bocor ya. Walaupun Bu Mira, Bu siapa lagi nih? Maaf ya teman-teman, saya harus mute kan karena teman-teman masih belum mute dari sana. Oke. Masih alhamdulillah ada 27 partisipan. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman, kita balik ke materi berikutnya. Ya. Halo. Tapi beliau tidak mendengar suara saya, Pak. Mungkin Ibu belum join audio. Join audio, tetapi tetap itu bisa dimatikan audionya. Bu Mira ya?
Bu Mira sudah dengar suara saya? Oke, sudah di mute ya. Oke, baik. Ini adalah yang tadi kita bahas, persiapan awal dalam menyiapkan literasi. Kemudian apa saja yang dibutuhkan anak dalam literasi, mereka perlu belajar tentang klasifikasi. Apa yang mereka klasifikasi? Warna, ukuran, bentuk, dan sebagainya. Apa saja bahan-bahannya? Seperti yang contoh ini, ada tutup botol, ada jepit jemuran ya. Jepit jemuran saya mana? Ini semua yang ada di rumah, Pak, ya. Ini jepit jemuran yang saya punya di rumah. Ada macam-macam warna. Ya, ini kita bisa bermain lagi dengan piring ini, bagian belakangnya. Yuk, kita bermain klasifikasi warna. Atau kita berikan saja banyak warna, lalu mereka akan menjepit sendiri di seputaran piring kertas ini. Nah, dibikin semua, bahkan kalau anak-anak yang masih klasifikasi ini tuh penuh, Pak. Penuh. Ada yang bermainnya di gantungan baju seperti di gambar saya itu, ya. Ada gantungan baju itu penuh sama dia dibikin biru, kuning, merah gitu ya. Nah, begitu juga ada gambar-gambar lain yang bisa diberdayakan seperti jari ya. Ya, lalu mereka menjepit di kertas itu. Baik. Yang kedua, literasi juga bisa diberikan dalam bentuk kegiatan lain ya, seperti di bawah ini. Ini agak macet. Sebentar. Macet? Betul. Nah, ini. Insya Allah sudah tidak macet. Oke. Di nomor 2, slide nomor 2 adalah bermain puzzle huruf dan angka. Ya. Oke. Bermain puzzle huruf dan angka, kita buat dari kardus-kardus bekas. Ini kita bisa buat bentuk lingkaran, bentuk oval, ya, bentuk segi empat, segala bentuk geometri bisa kita pakarkan. Lalu garis-garis yang memutuskan potongan-potongan puzzle itu juga bisa kita buat beragam. Ada zigzag, ada garis lengkung, ada garis lurus ya. Tergantung kita mau mengajarkan kepada anak konsep garis atau bentuk apa. Lalu kontennya bisa bilangan, bisa angka, bisa nama, bisa huruf ya. Banyak sekali. Teman-teman bisa menggunakan berbagai macam kardus, bisa juga mengenalkan warna. Misalnya bentuk oval atau bentuk telur. Itu garisnya kan ada yang miring, ada yang lurus, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang zigzag. Jadi anak menggabungkan itu, garisnya tidak ada yang sama supaya apa yang dia cari, konsepnya, konteks di dalamnya itu, konten di dalamnya itu sama. Contoh misalnya nama buah. Buah apel. Di atasnya dia akan cari temennya. Kalau garisnya sama semua, itu akan membingungkan anak, ya. Oleh karena itu, setiap konsepnya dengan garis yang berbeda. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Halo? Teman-teman ada? Ada ya? Baik. Baik. Teman-teman, di sini ada puzzle kalimat thayyibah. Kita bisa bikin mengenalkan Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, Assalamualaikum, dan sebagainya. Tapi karena anak belum bisa membaca kontennya, maka puzzle itu kita buat dengan list atau frame-nya berwarna yang berbeda-beda setiap kata. Jadi anak bisa memastikan kalau yang dia susun itu adalah kalimat yang sama. Misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kepingannya berapa? Kepingannya 2. Dan itu harus sesuai dengan makna huruf. Kalau huruf hijaiyah kepingannya nggak bisa sembarangan ya. Subhanallah. Itu berapa keping? Assalamualaikum. Berapa keping gitu ya. Dipecahkan sesuai dengan makna katanya. Kemudian frame-nya disamakan warnanya setiap kata. Jadi berbeda-beda sehingga tidak membuat anak kebingungan. Allahu Akbar, Subhanallah, semua frame-nya sama warna merah. Jadi ketika dia gabung-gabung itu masalah aja yang muncul, ya. Dia tidak bisa menemukan solusi karena memang sudah bercampur semua, tetapi warnanya sama. Oke. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah love math, ya. Membuat matematika itu menyenangkan dan dicintai oleh anak-anak itu banyak cara.
bisa menggunakan membuat jam dari tutup botol, kepingan CD. Ya, ada? Pak Ivan? Ada, oke. Selanjutnya bisa juga menggunakan huruf-huruf dari kardus, huruf-huruf dari karton, huruf-huruf dari yang kita buat di kertas atau kita buat di tutup-tutup botol. Nah, halo, Pak Ivan saja atau teman-teman juga? Ya, oke. Lanjut. Nah, matematika ini teman-teman bisa dieksplorasi oleh anak-anak dengan berbagai bahan, ya. Sehingga anak-anak sangat menyukai bagaimana berhitung, bagaimana mengurutkan pola, kemudian mengenal konsep bilangan dengan benda-benda ini. Berikutnya contoh di kegiatan Logmat ini. Semua barang bekas yang saya gunakan. Ada sendok-sendok plastik ya teman-teman. Kalau di piring mereka cari, mereka hitung. Halo? Oke. Ya, ada yang minta tolong dimatikan suara-suara yang bocor karena iya, tidak apa-apa. Oke, teman-teman, tolong diperhatikan voice note-nya, suaranya di mute ya. Karena suaranya masih masuk. Kalau saya sudah fokus ke materi, Pak Ivan itu tidak bisa mematikan suara dari teman-teman karena hostnya ada di saya. Nah, saya nggak mungkin bolak-balik harus mematikan ya. Mohon kerjasamanya. Oke, ini bisa pakai gelas-gelas plastik, lalu pakai kardus yang sudah kita potong-potong, kita beri lambang bilangan, kemudian mereka menjumlah, apa yang mereka jumlah, yang terpenting adalah benda-benda itu 5M tadi ya. 5M, kemudian bahan-bahannya mudah, kemudian kayaknya koneksi Pak Ivan deh yang bermasalah. Iya, koneksi Pak Ivan. Mudah-mudahan teman-teman tidak bermasalah ya koneksinya ya. Masih bisa dengar jelas. Oke. Selanjutnya, yang kelima aktivitasnya. Ini yang kelima, tadi itu adalah matematika. Ini yang kelima adalah kolase hijaiyah. Ini bukan yang keempat maksudnya ya. Kolase hijaiyah ini sama, kita buat pola-pola huruf, kemudian anak-anak mengisi pola dengan benda-benda lain. Ini tergantung ya, teman-teman. Ada yang tidak dengar suara saya? Mungkin jaringan ya, teman-teman. Apakah semua tidak bisa dengar suara saya? Itu di chattingan Pak Ivan, tolong dibaca Pak Ivan. Saya jelas Bunda, kata Cipa. Oke Bu Cipa, terima kasih. Jadi tidak semua ya. Jadi Bu Julia ada di Riau, jadi mungkin gangguan jaringan. Pak Ivan juga di Cikarang, gangguan jaringan. Terima kasih yang jelas, terima kasih sudah memberikan chat. Ya. Kemudian kolase, ya saya ada. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan karena semuanya mengatakan jelas, saya lanjutkan. Di kolase hijaiyah, teman-teman perlu perhatikan anak usia berapa yang main. Kalau anak usia TKB, itu bisa hurufnya lebih kecil-kecil. Kemudian bahan-bahan yang mau diisi kolasenya pun boleh kecil-kecil, seperti kulit kacang ya. Tidak menyebutkan merek ya. Kulit kacang yang biasanya kita habis makan tuh kering kulitnya, kita kumpulkan ya, lalu nanti kita simpan di toples. Nah, pada saat kita memberikan kegiatan hijaiyah seperti ini, anak-anak bisa mengisi kulit kacang itu di pola-pola huruf yang kecil. Baik, kalau anak-anak TKB, TKA itu bisa. Untuk kelompok bermain kita tidak bisa gunakan bahan-bahan yang terlalu kecil, bahkan mereka pikir itu makanan malah ya, jangan digunakan untuk kelompok bermain. Ini hanya untuk kelompok A dan TKB, mereka sudah paham aturan bermain. Baik Pak Ivan. Ya? Ya ada? Oke, Pak Ivan jaringannya. Ya, tidak apa-apa Pak Ivan di chat aja. Ya, di chat aja Pak Ivan. Pak Ivan di chat aja ya. Terima kasih teman-teman, mohon dibantu ke Pak Ivan untuk di chat ya. Teman-teman, berikut adalah silent reading book. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi dari anak kita masih kecil, usia berapapun, mereka bisa menggunakan buku ya, silent reading. Baca aja sendiri. Walaupun dia nggak bisa baca tulisan, paling dia baca gambar ya. Nah, dalam membaca itu ada tahapan.
Ketika dia mulai mengenal buku, bawa-bawa buku itu tahapan pertama membaca. Bawa-bawa berfantasi dengan buku. Kemudian mulai menunjuk-nunjuk gambar, berulang-ulang dilakukan, dia mulai membaca gambar. Lalu berikutnya mengenal tulisan, mulai mengenal kata, mulai bisa membaca lancar, ya. Tahapannya seperti itu. Jadi ketika teman-teman mengenalkan buku, dari kecil itu akan membantu mereka akan menyenangi buku. Nih. Atau membaca buku dengan suara, atau membaca buku bersama, seperti ini. Ketika anak-anak usia dini membaca buku, lihatlah mereka seriusnya ya, padahal mereka belum bisa baca, baru membaca gambar. Nah, dalam hal ini, teman-teman punya kesempatan banyak untuk membangun pengalaman literasi. Apa saja yang dikenalkan di situ, memaknai apa saja yang dilihat oleh anak. Ya, contoh, saya melihatkan buku yang tadi ya, sabun menghasilkan gelembung. Terus kita cerita dulu, menurut teman-teman, gelembung itu seperti apa? Sabun itu untuk apa? Jadi semua dimain, baru kita bacakan bukunya. Nah, ketika membacakan buku pun teman-teman harus jelaskan konsep membaca buku. Konsep membaca buku itu halaman depan ini adalah apa? Cover. Nah, di cover itu ada apa? Ada tulisan dan ada gambar. Biasanya ada nama orang yang menulis buku serta yang mencetak buku. Disebutnya penerbit. Nah, konsep tentang buku itu harus diberikan. Nah, di dalamnya ada banyak halaman. Tuh, teman-teman bisa lihat halamannya ya. Mau pilih halaman berapa? Karena kita tidak mungkin baca semua, teman-teman. Nah, gitu ya kalau membacakan buku untuk anak. Bu Yusi mau kasih oleh-oleh untuk ini, mau ya. Oleh-olehnya adalah lagu tentang buku. Ini lagunya dikarang sendiri, tapi nadanya mohon maaf kalau ada orang musik di sini, mohon maaf kan bila kurang tepat nadanya. Ya. Buku, 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 buku. Aku senang baca buku. Bila aku baca buku, Allah tambah kepandaianku. Aku buka bukunya, aku baca gambarnya, aku baca tulisannya, aku pandai baca buku, aku pandai baca buku. Yeay! Gitu ya kira-kira ya. Seru ya kita mengajarkan literasi kepada anak usia dini. Selanjutnya adalah kegiatan ini yang keenam, wash flip flop, mencuci sendal. Kenapa ini juga disebut permainan literasi yang menyenangkan? Karena melibatkan 3 jari menulis anak, pergelangan tangan anak menyikat, membasuh atau membilas, mencelup-celupkan sendal ke baskom, lalu mengeringkan, terjadi proses literasi sains di mana anak-anak memahami proses pengeringan dan sebagainya. Oke, ini nggak usah panjang-panjang, memasangkan gitu ya. Oke, selanjutnya ada kegiatan lain yaitu project big book. Nah, ini yang tadi saya bilang. Bikin project bareng-bareng sama anak, itu ada keterlibatan keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, adik bisa terlibat di dalamnya. Nah, ini project yang sangat menyenangkan. Boleh mereka bertugas, membagi tugas, siapa yang nyiapin halaman-halaman buku dari kardus bekas, bahannya apa saja gitu ya. Kemudian tulisannya dibuat dari apa, apakah mereka menulis, apakah mereka menggunting huruf gitu. Nah, ini proyek yang luar biasa, menggembirakan, menyenangkan, tinggal bagaimana kita menyampaikan kepada orang tua. Seperti ini ya contohnya, beberapa proyek big book anak-anak Bu Yosi di sekolah. Nih, ada dari TK teman Bu Yosi juga, Bu Yosi minta contoh buku-buku yang sudah dia kerjakan karena beberapa waktu kami berdiskusi dengan teman Bu Yusi di sekolah itu. Tapi dia sudah izin untuk bukunya di expose di sini ya. Oke. Jadi big book itu buku bergambar yang berukuran besar, kemudian punya kualitas yang khusus. Nah, ini untuk apa? Untuk meningkatkan minat siswa secara cepat. Dalam apa? Dalam membuat kreativitas tentang huruf, tentang gambar, tentang pola, lalu mengolah kreativitas mereka menjadi sebuah buku besar, ya. Dan itu dilakukan bekerja sama. Nah, ini dia kerjasama antara ayah dan anak ya. Ada anak yang lagi gunting, ada ayah yang membantu ini loh kertasnya. Nah, ada anak yang kerja sendiri, ada yang memang sudah
bekerja sama dengan ayah dan ibunya. Oke, selanjutnya yang ketujuh, magic writing. Jadi menulis itu tidak harus hanya pakai buku, kertas, LK. Ini juga kertas yang dilaminating dengan plastik, kemudian ada pola-pola gambar di kertas itu. Mereka menulis pakai spidol, ya, nanti dihapus dengan spoon basah. Bisa hilang tulisannya, nanti dia tulis lagi, ya. Ini sangat menyenangkan. Anak-anak akan lihat, oh bunda kok bisa hilang tulisannya. Terus nanti dia tulis lagi, ya. Latihan menulis itu bukan hanya sekedar latihan menulis, tapi dia paham apa yang dia tulis. Contohnya, ketika dia menulis tentang anggota tubuh atau wajah misalnya, kita ngobrol dulu sama mereka. Teman-teman, coba lihat wajah kita di cermin. Mungkin mereka punya cermin kecil atau cermin besar di sekolah. Terus coba perhatikan, wajah kita ada apa saja. Kita tidak langsung memberikan informasi, oh di wajah kita itu ada mata 2, hidung 1, mulut 1. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana membangun pola berpikirnya lebih tinggi, atau istilah yang kekiniannya adalah HOTS, ya, membangun pemikiran anak lebih tinggi dengan banyak memberikan pertanyaan 5W 1H gitu ya. How, bagaimana, apa, siapa, di mana, ya. Itu semua akan kita gunakan dalam membantu anak berpikir lebih tinggi. Oke. Selanjutnya itu slide yang ke-8. Maaf, ini yang ke-8. Tadi ada yang terbalik 1. Oke, maaf. Bergeser. Oke. Yang ke-8, name and bottle cap. Ini bisa untuk crop botol, bisa tutup botol, ya kayak tadi. Mereka bikin nama dari itu. Ada awalnya, proses awal mereka belum mengenal huruf, boleh diberi huruf-huruf di kertas, ya, untuk mereka isi polanya. Tetapi tidak semua anak mengenal itu. Tidak semua anak mengenal itu, ya. Anak ada yang belum kenal huruf namanya. Maka oleh karena itu, teman-teman, ada yang dibuatkan pola, ada yang dia susut sendiri, ya. Ada yang bentuknya flashcard, kosakata, nanti mereka meniru. Nah, pengalaman ini perlu oleh anak untuk mengenal huruf-huruf, berkreasi dengan huruf-huruf, ya, tidak hanya membuat nama, tapi juga bisa membuat kata. Oke, tadi sudah, selanjutnya kita ke sini. 9. Satu lagi akan selesai, 2 slide lagi. Yang ke-9 adalah menggambar bebas, ya. Menggambar bebas ini adalah proses yang sangat dibutuhkan anak dalam kesiapan membaca dan menulis. Karena apa? Karena di sini ada proses menuangkan ide-ide, lalu menceritakan ide-ide tersebut. Kemudian ada proses coret-coret menggunakan tangan, 3 jari menulis menggunakan krayon, ya. Nanti ibu guru memperkuat dengan apakah ide-ide mereka itu diceritakan oleh mereka, lalu tidak bisa menulis, kemampuan mereka belum bisa menulis, maka yang menuliskan adalah kita. Dari situ pengalaman literasi dibutuhkan. Anak melihat bagaimana orang dewasa melakukan simulasi menulis, ya. Sering-seringlah memberi kertas kosong untuk digambar oleh anak. Kurangi, minimalisir memberikan kertas untuk diwarnai. Sebab menggambar bebas ini lebih bebas berkreasi, lebih bebas mengungkapkan ide ketimbang mewarnai. Mewarnai itu mungkin dari sisi art yang lain, adalah sisi gradasi warna, menggunakan banyak warna dan sebagainya. Tapi dengan menggambar bebas, ide anak akan dituangkan di sebuah kertas tanpa diintervensi oleh siapapun. Sedangkan mewarnai gambar itu biasanya kita berikan satu pola gambar sama. Semua anak misalnya 15, satu kelas 15-nya sama. Nah, ini membuat ide dan kreativitas anak tidak tersimulasi dengan baik, ya. Sedangkan ini kebutuhan bagi mereka untuk bisa belajar membaca dan menulis. Selanjutnya yang ke-10 adalah ini. Yang ke-10 ini bermain kosakata wonderful word. Bermain kosakata itu bisa di mana saja. Seperti gambar yang ada ini, ada gambar tumbuhan, di situ ada kosakata-kosakata yang ditaruh. Ya, ini daun, ini batang, seperti itu. Lalu mereka mencari huruf-huruf yang sama dengan kosakata-kosakata yang ditaruh di bagian-bagian tanaman tersebut. Atau kita beri kesempatan mereka dengan menulis, mengeksplorasi tulisan di papan tulis, di whiteboard, mereka pakai spidol, ya. Tidak harus dengan pensil dan kertas, tetapi menulis, membaca bisa dilakukan dengan berbagai macam
aktivitas ya. Oke, ini ada sedikit oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah Play-Doh-nya, di mana Play-Doh ini sangat penting juga untuk memberi pengalaman literasi. Bahan-bahannya dari tepung, mungkin teman-teman sudah paham tentang Play-Doh ya. Saya lebih cenderung menggunakan Play-Doh ketimbang menggunakan plastisin. Sebab apa? Ini lebih natural, bahan-bahannya lebih alami. Ada proses sains di dalamnya, bahan-bahan yang diolah ya, yaitu tepung terigu, air, pewarna makanan, kemudian garam. Nah, di situ diaduk, semua diadon seperti membuat adonan kue. Nah, kesempatan mereka mengadon itu termasuk menguatkan jari-jari menulis dan pergelangan tangan mereka. Lalu setelah itu mereka bentuk setelah selesai. Dibuatlah bentuk-bentuk huruf, dibuatlah bentuk-bentuk namanya, bentuk-bentuk sesuatu yang menjadi ide dan gagasan mereka. Ya, ini sangat penting dan kita perlu memberikan pengalaman ini kepada anak-anak. Baik teman-teman, ini selesai. Terima kasih, pemaparan saya cukup panjang. Setelah ini kita akan bertanya jawab. Mungkin Pak Ivan sedang gangguan, saya coba handling. Pak Ivan ada kah? Pak Ivan? Oke, ya baik. Terima kasih. Ini saya dengan siapa? Halo. Bu Aisyah, alhamdulillah. Ini Bu Aisyah adalah host kita juga malam ini. Tetapi karena Bu Aisyah masuknya agak belakangan, saya tadi tidak menyapa. Terima kasih Bu Aisyah. Oke, Bu Aisyah coba dilihat di chat. Ini sudah waktunya tanya jawab. Silakan Bu Aisyah dibantu melihat catatan di chat. Mungkin ada pertanyaan. Sudah boleh mulai. Ya, di sini ya. Terima kasih Bu Aisyah. Ini di sini cuman komentar-komentar tentang suara yang tidak terdengar ya Bu Aisyah ya. Bagi teman-teman ada 26 luar biasa. Luar biasa, saya apresiasi teman-teman mau hadir di kelas ini. Silahkan untuk mengisi pertanyaan di chat atau mau bertanya secara langsung juga boleh. Saya akan buka, saya akan unmute ya kalau teman-teman ingin bertanya. Videonya boleh dibuka agar kita semua bisa lihat, tapi tetap di mute suaranya supaya tidak bocor. Oke, ada yang mau tanya? Boleh hi Shrain. Boleh angkat tangan. Ada ya? Oke, itu dari Ibu Nurhayati Rohimah. Ibu Nurhayati Rohimah, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu dari mana? Oh iya, terima kasih Ibu Nurhayati Rohimah. Kegiatan-kegiatan yang tadi saya tayangkan itu adalah kegiatan untuk anak usia dini 4 sampai 5 tahun, 6 tahun. 3 tahun ada yang bisa digunakan tapi tidak semua. 3 tahun itu misalnya menggambar, mencoret-coret ya, itu bisa. Tetapi dipastikan ada pendampingan bila menggunakan krayon. Sebab kalau dia menggunakan krayon, anak 3 tahun juga masih kadang-kadang suka digigit-gigit ya. Krayon itu masuk ke mulut, nah itu tidak aman. Begitu ya Bu Aisyah. Ini bisa digunakan untuk 4 sampai 6 tahun Bunda. Bahkan SD pun di kelas awal masih mau main ini. Ya. Oke. Terima kasih Bu Nur Hayati Rohimah. Sudah muncul videonya. Oke, bagi yang sudah bertanya boleh di mute kembali. Barangkali ada yang ingin bertanya yang lainnya. Pertanyaan yang lain adakah? Ada, videonya boleh dibuka kok. Video boleh dibuka, yang penting audio tetap ditutup. Bunda Mira, Bu Dharma, Bu Yati, Bu Aisyah, Bu Julia, Bunda Mama ya. Terus cara buka video, ayo siapa yang bisa jawab boleh dibantu. Pertanyaan, bagaimana triknya agar anak bisa rajin membaca? Ini Bapak Iman Nugraha masih ada dari tadi. Terima kasih Pak Iman Nugraha. Bapak dari mana Pak Iman? Pak Iman. Oh, Pak Iman lagi di unmute
Ya, di mute nih suaranya nggak bisa. Oke, Pak Iman mudah-mudahan masih dengar saya, masih monitor ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Iman. Ya, boleh. Bapak diaktifin aja videonya kalau mau curhat. Ya. Oh ya. Oh boleh. Silakan. Oke. Oke. Oh masih. Baik. Alhamdulillah ya Pak. Rame. Heeh. Iya. Oke. Ya. Ya. Oh. Ya. Oke. Oh, oke. Bacanya digital ya. Oke. Baik. Baik. Baik, Pak Iman. Terima kasih banyak pertanyaannya. Saya akan coba berikan sedikit pengalaman. Ya. Makasih, Pak. Jadi, ketika kita menginginkan anak bisa baca, yang pertama kita paham, itu nggak bisa instan. Nggak bisa sekarang kita latih baca, sekarang juga harus bisa. Nggak bisa. Karena ada proses yang terjadi dalam kesiapan membaca itu, ya. eh, Anak itu berproses mengenal bunyi, mengenal kata, mengenal huruf dan sebagainya. Nah, bagaimana tipsnya agar mereka rajin membaca? Memang yang pertama adanya pengalaman-pengalaman yang dilihat dari orang tua. Orang tua suka membacakan buku cerita nggak buat anak? Orang tua suka memberikan pengalaman dengan buku nggak dengan anak? Ya, walaupun dia hanya melihat, tapi paling tidak itu memberikan pengalaman tentang buku. Begitu Pak Ivan. Nah, malam hari Pak Ivan, karena Pak Ivan ini anak-anaknya semua masih di tahapan imitasi, ya saran saya Pak Ivan tidak menggunakan HP di depan mereka semasa mereka masih belum tidur. Jadi nanti Pak Ivan mulai aktif dengan HP kalau Pak Ivan sudah anak-anaknya sudah tidur semua. Ya, karena kita tahu mereka ini belum boleh sebenarnya terpapar oleh gadget. Tapi karena kadang-kadang orang tua sibuk bekerja, harus menyiapkan segala segala sesuatu, akhirnya HP ini dikasih, dipegang. Ya, akhirnya ketika anak sudah merasakan nikmatnya menggunakan HP, membuka YouTube, tentu dia akan mengulang-ulang. Karena ini tahapan anak di bawah 6 tahun. Mengulang-ulang sesuatu, melakukan sesuatu, ya sehingga eh, kebiasaan apa yang dia lihat, kebiasaan yang apa yang pernah diberikan itu akan terus dituntut oleh anak, ya. Oke, itu mungkin Pak Ivan banyak menggunakan buku agar mereka mengenal membaca lebih cepat. Pengalaman saya, teman-teman, anak saya di waktu bayi sudah menggunakan buku seperti gambar-gambar yang teman-teman lihat tadi itu adalah foto potret anak-anak saya masa kecil. Sekarang yang besar itu sudah SMA, yang satu lagi SD kelas 5. Itu kalau dengan buku tidak begitu tertarik, padahal dari bayi mereka baca buku. Mengapa? Yang saya bilang tadi, pengalaman literasi setelah dia di TK, setelah 6 tahun, di SD dan SMP itu tidak diberikan banyak pengalaman yang menyenangkan untuk buku. Kenapa begitu? Buku pembelajaran kita udah bikin mumet, ya, bikin beban-beban di otak anak sehingga udah gak tertarik sama buku. Jadi berikan buku-buku cerita yang menyenangkan buat mereka dan bacakan. Kalau untuk anak jadi ini bacain bukunya ya. Bercerita dengan ala-ala ayah, ala-ala bunda gitu ya. Meskipun bacaannya nggak kayak gitu, tergantung teman-teman mengharapkan ceritanya kayak apa. Ya, boleh diimprovisasi ceritanya. Oke, Bu Aisyah. Masih ada kah Bu Aisyah? Oke, Bu Aisyah hilang-hilang muncul juga ya.
Oke, saya coba baca. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Nur Hasifah Cipa. Di manakah beliau berada? Ayo Bu, munculkan Bu. Oke, dibuka suaranya Bu. Voice-nya dibuka Bu. Audionya. Ibu bisa buka sendiri kan? Atau mau saya bacain aja Bu Cipa? Bunda, bagaimana caranya mengarahkan anak yang tidak bisa sama sekali menggunakan pensil? Tapi usia sudah 4 tahun lebih, Bunda. Pokoknya kalau lihat pensil, bawaannya males banget. Nah, ini PR. Yang pertama, Ibu Guru harus lihat pengalaman sebelumnya itu apa? Apakah pernah dipaksakan menggunakan pensil? Apakah pernah dipaksakan untuk menulis? Tapi kalau tidak, berarti dia memang belum kuat. 3 jari menulisnya belum kuat. Sehingga itu membuat dia malas. Sebenarnya kita nggak boleh menjudge dia malas. Ada masalah dengan otot-otot halusnya. Kalau setiap melihat pensil dia tidak mau. Nah, caranya gimana supaya dia mau? Lakukan seperti tadi. Mengenalkan huruf, mengenalkan tulisan, tidak dengan pensil dan kertas. Tapi menggunakan bahan-bahan yang menarik, yang bisa dieksplor sama dia. Baru belakangan setelah selesai semua dieksplor, bahan-bahan itu menjadi tulisan atau kata, baru kita memberi contoh menulis. Awalnya pakai spidol di whiteboard dulu. Ya, menulis pakai spidol di whiteboard itu anak-anak suka loh. Mereka senang sekali. Boleh dicoba. Ya, nanti nulisin apa dulu asal-asalan, dia mau gambar coret-coret di papan whiteboard itu silakan. Tapi nanti pelan-pelan berikan dia nama di flashcard. Ini namamu, kamu mau tulis nggak? Jangan dulu langsung kasih pensil dan kertas. Itu sebabnya mengapa harus punya cara yang banyak untuk membuat literasi itu menyenangkan, ya. Jangan sampai mereka bosen dengan cara belajar kita, ya. Terutama anak-anak yang sudah SD, SMP, SMA, mereka udah malas dengan tulisan tuh sebab apa? Dari TK 3 tahun tuh udah dijejelin sama pensil sama kertas. Udah muak mereka, udah bosen. Padahal 5 tahun, 6 tahun itu mereka masih membutuhkan eksplorasi dengan berbagai bahan-bahan, ya. Oke, itu jawaban Bunda ya Bu Cipa. Mudah-mudahan cukup dipahami dan cukup memberikan solusi. Nanti Bu Cipa boleh coba lagi. Bu Aisyah, masih ada kah Bu Aisyah? Kayaknya Bu Aisyah juga hilang-hilang muncul sama kayak Pak Firman. Jadi saya sendirian, tidak apa-apa, sudah biasa sendirian. Baik, selanjutnya ada pertanyaan nggak ya? Kayaknya nggak ada, ini hanya menyampaikan gangguan-gangguan. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah, insya Allah, presensinya udah diisi semua ya? Sudah diisi semua ya? Oke, kalau sudah dijempol, sip. Baik, karena ini sudah jam 8.16, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita mau akhiri sesi. Apa masih ada yang mau bertanya? Ada yang ingin menyampaikan pesan, kesan, atau pertanyaan terkait materi literasi? Ya, ini mulai berkurang karena mungkin gangguan tadi. Ini sudah di angka 24. Iya, iya betul. Mudah-mudahan nanti recordnya bagus dan bisa dikirim ya. Amin. Tidak ada lagi sepertinya pertanyaan ya. Oke. Bu Nur Hayati Rohimah bilang adain meeting buat literasi anak di bawah 4 tahun, Bun. Ini 4 tahun 5 tahun, Bunda. Oke. Oh, Ibu Santi Maladewi, kasihan sekali. Ibu Santi Maladewi tidak bisa mendengar suara Bunda. Kenapa ya? Teman-teman mendengar dengan jelas. Mungkin Ibu Santi Maladewi jaringannya kurang baik atau Bunda Santi belum mengaktifkan audio. Belum join audio. Harusnya ketika masuk itu join audio dulu, nanti akan muncul suara dari seberang. Suara saya maksudnya. Oke, Bu Santi Maladewi itu jauh loh dari Kalimantan.
Ya, suaranya bocor tuh, masih ada yang buka sehingga suara gerusak-gerusuk itu masuk ke room ini. Nah, oke, ini agak nyaman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan boleh ditulis di chat, nanti dibuka suaranya. Ada? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan lagi ya berarti ya. Mana? Yang mana? Oke, yang nomor ya. Nomor 08950. Ini dengan siapa? Bunda siapa? Oh, Masya Allah, Bunda Iin, terima kasih sudah hadir di room meeting kita. Saya coba jawab ya, Bu Iin. Iya, boleh. Oh, boleh. Curhat. Baik. Nah, baik. Jadi, oke, siap. Baik, Bu Iin. Eh, izin bertanya, paling pas untuk anak itu pegang pensil dengan benar di usia berapa? Oke. Kalau soal kapan anak pegang pensil dengan benar, itu nggak ada standarnya usia berapa. Tapi yang jelas, ketika kita memberikan stimulasi menggunakan bahan-bahan yang banyak itu sering, dan sebanyak apa pengalaman 3 jari menulisnya, sebanyak apa pengalaman pergelangan tangannya, itu akan membantu dia koordinasi otot-otot halusnya semakin kuat. Nah, biasanya itu akan terlihat di usia 4 tahun itu mulai menggunakan pensilnya eh, kokoh tapi belum benar ya, masih melayang-melayang tulisan atau krayon di atas kertas. Itu tandanya pegangan alat tulisnya belum kuat. Ketika teman-teman lihat anak menggambar dengan krayon, itu goresannya masih melayang tipis ya, belum tegas. Artinya dia menggunakan atau memegang alat-alat itu belum kuat. Jadi, teman-teman pastikan memberikan simulasi dengan bahan-bahan untuk dieksplor oleh 3 jari menulis ini dan pergelangan tangan. Mengenai kapan waktu yang tepat dia bisa kuat itu tidak bisa ada standarnya ya. Oke, terus intinya Bu Iin adalah sebanyak mungkin memberi pengalaman literasi, bukan melatih menulis, bukan melatih membaca. Sebab melatih menulis dan membaca itu hanya membuat anak pandai membaca. Dia tidak membaca dengan makna. Dia tidak reading with meaning. Dia tidak writing with meaning. Oke? Nah, itu barangkali dari saya. Pak Ibnu masih monitor, Pak Ibnu? Pak Ibnu juga nggak ada suaranya. Pak Ibnu, apakah Pak Ibnu masih monitor saya? Oh, ini masih ada pertanyaan ya teman-teman. Saya menyapa Pak Ibnu dulu. Oh, Bu, ini dari Astra, dari Bengkulu, mau bertanya tentang Big Book. Wah, oke. Astra, Laila Astra 0810. Apakah Big Book itu hanya buat buku cerita atau bisa kalau kegiatan anak di rumah dijadikan Big Book? Boleh banget, karena pada akhirnya buku itu merekam semua perjalanan anak selama di rumah. Apalagi selama social distancing, semua aktivitas dia dibukuin. Itulah yang namanya aktivitas pengalaman literasi yang menyenangkan. Jadi mereka punya buku sendiri. Corona pergi, anak-anak punya buku, keren kan? Iya, isinya apa? Bagaimana mencuci tangan, bagaimana makanan dan minuman bergizi, semua dia masukkan ke situ. Apakah hanya tulisan? Tidak. Kalau Big Book itu ada gambar-gambar. Teman-teman boleh kalau mereka punya printer di rumah disarankan ngeprint foto-foto mereka beraktivitas, lalu digunting, ditempel di buku di Big Book itu. Jadi sangat boleh ya Bu Laila, Bu Asra dari Bengkulu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, isi bukunya bebas. Oke, baik. Pak Ibnu, apakah masih monitor Pak Ibnu? Saya belum lihat lagi ada Pak Ibnu. Mungkin sudah nggak monitor ya? Bentar. Oke,
Kalau begitu teman-teman, Bu Eva ada. Terima kasih Bu Eva. Bu Eva mana nggak muncul? Alhamdulillah. Bu Eva, mari kita boomingkan Webex ya Bu Eva. Siap. Ibu siapa nih? Mungkin ada teman-teman di kelas VCT Vietnam ya. Tadi saya di awal lupa memperkenalkan bahwa kami ini sedang bertugas dalam sebuah pelatihan namanya Virtual Coordinator Training. Jadi menggunakannya harus Webex dan belajarnya dari semua hal tentang digital. Kemudian kami harus praktek dan prakteknya harus live seperti ini. Dan saya senang sekali teman-teman mau hadir di room ini. Mudah-mudahan mulai familiar dengan aplikasi Webex ini. Ibu Endang Trisilaningsih dari mana Ibu Endang? Jangan-jangan instruktur. Teman-teman, ya, serta ya. Alhamdulillah. Nanti saya akan lihat di emailnya presensi yang teman-teman isi. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Apa masih betah di room ini? Masih betah? Kalau gitu, betah banget. Jadi, karena tidak ada lagi pertanyaan, waktu juga sudah melebihi dari target yang kami buat di dalam link meeting kita. Sudah jam 8 lewat 25 menit, artinya sudah melebihi waktu 25 menit. Maka saya bersama rekan saya tadi, Pak Ivan, Pak Bu Aisyah, mohon diri untuk pamit karena waktu juga yang membatasi kita. Kepada seluruh peserta, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk atensinya. Semoga lain kali kita bisa berjumpa pada kesempatan yang lain. Dan kita bisa kopi darat ya insya Allah kalau Allah izinkan tentara-tentaranya corona cepat pergi dari bumi ini, terutama bumi Indonesia. Kita berdoa saja. Semoga Ramadan kita menjadi lebih indah, Ramadan kita jadi lebih bermakna. Kemudian kita tidak ada rasa was-was dan khawatir bertemu orang. Ya, kalau sekarang ada rasa was-was pergi keluar rumah was-was ketemu orang gitu ya. Kenapa kita harus waspada? Oke, teman-teman seluruh tanah air, mudah-mudahan ini emang seluruh Indonesia mewakili karena ada Kalimantan, Balikpapan, ada Riau. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya mohon pamit, maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat sharingnya malam ini. Saya mewakili host, mewakili Pak Ivan untuk mengucapkan terima kasih dan selamat istirahat kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan Allah berkahi. Dan jangan lupa supaya jadi ilmu yang bermanfaat, teman-teman harus mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Belum di end meeting ya. Jangan lupa end meeting. Boleh. Eva sudah keluar kali. Hai, kita lanjutkan. Pak Ivan,